Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, baik di Yogyakarta ataupun di luar Yogyakarta, Kalimantan, Sumatera, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, pokoknya seluruh Indonesia. Selamat berjumpa dalam uh, psikologi pelatihan pembelajaran jarak jauh, learn from home. Yakini bahwasanya setiap kondisi ataupun keberadaan kita di mana, setiap melakukan aktivitas apapun kita dalam keadaan bahagia, termasuk dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, kali ini teman-teman akan belajar tentang psikologi, pelatihan psikologi. Sebelum belajar psikologi pelatihan psikologi, terlebih dahulu kita samakan dulu persepsi dan jangan bosan-bosan tentunya untuk mengenal, mengetahui visi, misi, dan tujuan dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, tempat di mana Anda belajar. Kita ketahui visi Universitas Mercubuana adalah menjadi universitas unggul di bidang socio-frener di tingkat nasional yang berwawasan internasional pada tahun 2029. Bagaimana untuk mencapai visi ini? Tentunya diikuti dengan 3 misi. Pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kedua, menerapkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada socio-frener sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan pengguna. 3, melakukan kerjasama dengan lembaga di dalam maupun luar negeri, baik lembaga penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat, serta kalangan pemerintah maupun swasta, industri, dan masyarakat luas. Lalu tujuannya apa? Ada 3 tujuan nih. Pertama, menghasilkan lulusan inovatif dan memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, serta mempunyai kemampuan socio-frener sebagai perwujudan dari cita-cita Angudi Mulyani bangsa. Kedua, menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni serta karya inovatif yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Dan yang ketiga, tujuan UMBY adalah meningkatkan dan memberdayakan masyarakat untuk kemakmuran bangsa. Baik, setelah visi misi dan tujuan, semoga ini adalah selaras dengan cita-cita teman-teman dan semakin giat lagi dalam belajar di Universitas Mercubuana, khususnya di Fakultas Psikologi. Dan yang kedua adalah kita kenalan dengan saya sebagai dosen psikologi pelatihan. Nanti teman-teman boleh add di Instagram saya @budiman_size. Aktivitas saya selain dosen juga aktif di beberapa lembaga, juga menulis buku dan tentunya berdagang. Oke, baik, kembali ke pelatihan psikologi. Kita awali dengan kontrak belajar. Bahwasanya beban studi SKS ini adalah 2 SKS dan ini merupakan mata kuliah wajib ya. Pokok bahasan apa yang akan kita diskusikan, akan kita sharekan, itu ada 8 pokok bahasan yang kemudian itu akan di breakdown menjadi 14 bahasan ya. Yang pertama, kita akan bicara pelatihan dan pengembangan ya. Kenapa harus mengadakan pelatihan? Apa bedanya pelatihan dan pengembangan? Kenapa ada yang berhasil dalam pelatihan? Kenapa ada yang gagal dalam pelatihan? Nah, ini kita akan urai
menjadi 2 pertemuan. Nah, materi pembahasan yang kedua adalah pembelajaran orang dewasa. Dan tentunya kita sudah mengenal itu ada andragogi dan pedagogi. Dan tentunya kita akan menerapkan bagaimana pembelajaran pada orang dewasa. Nah, yang ketiga adalah experiential learning. Di masyarakat atau orang mengenalnya ini adalah outbound ya. Nah, kita akan kupas nih sebetulnya ada apa sih di experiential learning ini. Nah, pokok bahasan keempat adalah TNA, Training Need Analysis. Jadi sebelum kita memberikan pelatihan, tentunya ada analisis tentang kebutuhan pelatihan. Karena jangan sampai salah ngasih. Jadi ibarat kata kalau kita melihat atau belajar memakai istilah kedokteran lah, kita datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan lainnya, itu tenaga kesehatan atau dokter kan tidak langsung ujug-ujug ngasih obat, tapi di assessment dulu, dianalisis dulu, baru dikasih resep, baru kasih obat. Begitupun dalam pelatihan, tidak kita langsung tiba-tiba ngasih pelatihan, tapi ada satu metode yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Ini akan di-breakdown menjadi 2 pertemuan. Nah, yang kelima adalah pokok bahasan tentang desain pembelajaran pelatihan. Kita akan mendesain bagaimana pelatihan-pelatihan ya yang selama ini bisa kita lakukan. Ini kita akan breakdown menjadi 2 pertemuan. Lalu pokok bahasan yang keenam adalah metode pembelajaran pelatihan. Jadi ada beberapa metode ya agar bervariatif. Ini juga tadi tergantung dari TNE-nya, apa yang akan kita pakai. Ini kita akan urai juga selama 2 pertemuan. Lalu yang ketujuh, pokok bahasan yang ketujuh adalah manajemen kelas. Ini juga kita akan berikan selama 2 kali pertemuan. Dan yang ke-8 adalah evaluasi pelatihan. Sebab kita wajib tahu apakah pelatihan ini efektif atau tidak, maka akan dilakukan evaluasi pelatihan. Nah, pokok bahasan ini saya ulangi lagi, kita akan bagi menjadi 8 pokok bahasan yang kemudian akan diurai menjadi 14 pertemuan ya. 14 pertemuan. 7 sebelum UTS dan 7 setelah UTS. Nah, ini perlu juga kita ketahui nih, teman-teman punya harapan apa nih terhadap MK ini, dan juga terhadap pengampunya, terhadap dosen. Boleh nanti tulis di komen di e-learning ya, ditulis, atau bisa juga di komen di YouTube ini, apa harapan teman-teman. Lalu daftar pustaka apa saja yang menjadi referensi ini saya tuliskan ada beberapa, 6 lah ya. Tapi teman-teman boleh cari yang lainnya, boleh dikembangkan, dan sebetulnya banyak sekali sumber-sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi. Nah, untuk penentuan nilai ini teman-teman juga sudah memahaminya, sudah hafal ya. Ketika ingin mendapatkan nilai A tentunya rentangnya itu 85 sampai 100 baru Anda dapat A. Sekarang tinggal milih mau dapat A atau E. Tentunya kan A ya. Oke. Maka pastikan dari sekarang Anda punya tujuan, punya keyakinan, punya keinginan untuk dapat nilai A ya. Memang nilai bukan segala-galanya, namun ini bisa menjadi parameter atau indikator tentang pemahaman Anda terhadap mata kuliah ini. Nah, bagaimana proporsi nilai? Ini kita sudah buat proporsinya ya. Untuk nilai dari UTS itu 30%, dari UAS itu 40%, dari tugas 20%, dan dari absensi itu 10%. Jadi sekali lagi jangan mengabaikan absensi ya, karena ini sangat berpengaruh. Lumayan lah 10%. Oke, sahabat sekalian,
di mata kuliah pelatihan psikologi ini Anda semoga bisa menjalaninya, bisa menikmatinya, dan kedepannya tentunya kalau Anda berpikir atau berminat menjadi seorang profesional trainer, ini adalah salah satu langkah awal untuk memulai itu. Yang penting Anda mau mencoba, yang penting Anda mau menerapkan, yang penting kita sama-sama belajar. Semoga di pertemuan awal ini menjadi bonding pengikat kita agar senantiasa kita bisa selaras, bisa kolaboratif dalam pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.